Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film action berdasarkan peristiwa kehidupan nyata. Maybe I should have asked a few more questions. Don't you think we deserve better? 'Cause I do. Chopper 43 over this remarkable aftermath. We're talking about the heroic work of two men. Untuk daftar ini, kita bakalan ngeliat kehidupan nyata yang mengasyikan, menginspirasi, dan mematikan yang jadi inspirasi film action. Kisah nyata mana yang jadi favorit kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Public Enemies. Berdasarkan dari buku non-fiksi Brian Burrow dengan judul yang sama, Public Enemies Michael Mann dibintangi sama Johnny Depp sebagai gangster Amerika John Dillinger. My friends call me John. But a son of a bitch screw like you better address me as Mr. Dillinger. Open it! Open it! I'll blow you in half! Gangster terkenal ini terkenal karena mereka banyak merampok bank. Mereka benar-benar menginspirasi evolusi J. Edgar Hoover dari Biro Investigasi menjadi FBI modern. Dan film ini difilmin di berbagai lokasi bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan Dillinger, termasuk Little Bohemia Lodge dan Biograph Theater. Dan juga lokasi pembuatan film ini benar-benar membuat filmnya hidup. Dan film itu mengambil beberapa kebebasan dalam berkreativitas. Ini termasuk dalam partisipasinya Dillinger dalam pembobolan penjara tahun 1933 dan percakapan di antara Dillinger dan agen Purvis. Probably pretty good from a distance, especially when you got the fella outnumbered. But up close, toe to toe, when somebody's about to die right here, right now, I'm used to that. Walaupun film ini bukan buat semua orang, ini adalah penggambaran yang solid banget tentang kejahatan terorganisir di Amerika tahun itu. Nomor 9. American Made. Tom Cruise adalah salah satu pria terkemuka paling karismatik di Hollywood, dan American Made adalah salah satu film terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Cruise berperan sebagai Barry Seal, seorang pilot Amerika yang terlibat sama kartel Medellin yang mematikan. Jorge Ochoa, Carlos Leder, Pablo Escobar. A couple of $1 billion from now, they'd be known as the Medellin Cartel. Dia menggunakan keahlian terbangnya buat nyelundupin narkoba dari perbatasan negara dan akhirnya jadi mata-mata di dalam kartel untuk DEA. Colonel North wants to prove that commies are dealing drugs. And why am I in the room? Because I'm the gringo who always delivers. Sehebat apapun filmnya, ia bermain dengan cepat dan lepas sama kisah kehidupan nyata ini. Salah satunya Barry Seal yang punya fisik lebih lembut, bukan fisik Tom Cruise yang berotot dan bugar. Bahkan sutradara Doug Liman bilang ke Vulture kalau film itu lebih terinspirasi sama cerita yang mereka pelajari tentang Barry daripada kehidupan Seal-nya sendiri. Dan ini susah buat ngebantah hasilnya. It's been a hell of an adventure. Yeah, sometimes a little more than I bargained for. But goddamn, you try telling me that this ain't the greatest country in the world. Nomor 8. Lone Survivor. Berdasarkan buku non-fiksi Lone Survivor, The Eyewitness Account of Operation Red Wing and the Lost Heroes of SEAL Team 10, buku ini menceritakan kembali pengalaman dari Petty Officer kelas 1, Marcus Luttrell. Luttrell adalah salah satu penulis buku tersebut dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari Operation Red Wings. Ini adalah misi militer selama perang di Afghanistan. Right is no good. 4 Navy SEAL disergap selama operasi itu dan 3 orang tewas. Helikopter penyelamat kemudian ditembak jatuh sama RPG yang membunuh 16 orang. Setelah selamat, Luttrell dianugerahi Navy Cross dan Purple Heart. Walaupun film ini belum tentu jadi tontonan yang mudah karena banyaknya orang yang terbunuh, ini adalah kisah luar biasa tentang ketekunan dan keberanian yang diceritakan. Nomor 7. Green Zone. Berdasarkan buku non-fiksi Imperial Life in the Emerald City, Green Zone sesuai judulnya adalah sebuah zona di Irak. Ini adalah area di Baghdad Tengah yang berfungsi sebagai markas besar otoritas sementara koalisi. Badan pemerintah transisi yang didirikan sesudah kependudukan Amerika di tahun 2003. Okay, sir, I'll give you an example. We rolled into a site, Diwania, last week. Okay, 101st took casualties securing it for us. We got in there and found it was a toilet factory.
I'm saying there's a disconnect between what's in these packets and what we're seeing on the ground. Dalam film tersebut, Matt Damon memerankan Roy Miller. Karakter yang ini didasarkan pada Chief Warrant Officer Richard Gonzalez yang mengerjakan film tersebut selama 2 tahun sebagai penasihat militer buat memastikan keakuratannya. A lot of the learning is done in casual chit-chat, soldiers sharing their real-life experiences. Was that in 04 or 05? That was 06. 06. That was 06. Damon says that kind of interaction also focuses his mind on the real-life situation in Iraq and the debate back home. Sementara film tersebut membuat beberapa kontroversi dan ada juga yang membelanya, kayak Michael Moore. Dia bilang di Twitternya kalau film itu telah dipasarkan dengan bodoh sebagai film aksi. Ini adalah film paling jujur tentang perang Irak yang dibuat sama Hollywood. Nomor 6, Fury. Disutradarai sama David Ayer, Fury adalah film action perang tentang awak tank Amerika di Perang Dunia Kedua. Film ini nggak didasarin pada satu kisah nyata tertentu, tapi terinspirasi sama banyak kisah dan buku non-fiksi. Salah satunya berdasarkan buku punya Belton Y. Cooper, Death Trap, yang menentang penggunaan tank M4 Sherman karena tingkat korbannya yang tinggi. Karakter Brad Pitt, War Daddy, terinspirasi oleh Sersan Staff Lafayette G. Poole, War Daddy, seorang komandan tank yang bertugas di Prancis Utara. All tanks, War Daddy. Looks like I'm it. I'll lead the column. Let's get us where we're going. Film ini juga mengambil inspirasi dari kehidupan nyata tank Sherman Kanada bernama Bomb yang bertempur langsung dari D-Day sampai akhir perang. Yang kedua setelah End of Watch, ini adalah salah satu film terbaiknya David Ayer. Nomor 5, Walking Tall. Sosok yang sangat penting, Buford Passer ada di Chicago dengan nama panggung Buford the Bull sebelum dia kembali ke negara bagian asalnya di Tennessee di tahun 62. Di sini dia menjabat sebagai sheriff di McNairy County, di mana dia menjadi legenda hidup buat perjuangannya yang melawan aktivitas ilegal di daerah tersebut, termasuk perjudian dan minuman keras. Oh, baby. Ah, yeah. Come on, Ford. Newport's 13. You're not rolling wise, guy. My money is. Dia dilaporkan selamat dari beberapa penembakan dan penusukan sepanjang karirnya. Jadi ya, hidupnya secara alami bikin film ini sangat menghibur. All right. Just what the hell do you think you're doing, huh? Walaupun Walking Tall sama sekali bukan seni yang sangat tinggi, ini adalah perjalanan yang menyenangkan di mana kamu berulang ingat kalau ini adalah peristiwa nyata. Tentu nggak semua hal soal film tersebut berumur dengan baik, tapi tetap aja ini punya standar emasnya sendiri. Nomor 4, Pain and Gain. Sebuah aksi komedi yang disutradarai sama Michael Bay dan dibintangi sama Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, dan Anthony Mackie, Pain and Gain adalah salah satu upaya Bay yang tertutup dan membumi, tapi nggak terlalu akurat dengan cerita aslinya. Mino asks this after you work out or before? So you do it with smoothies, like fruit smoothies, or just like soy milk? Don't mind him. Ceritanya terinspirasi oleh geng Sun Gym, sekelompok binaragawan Miami yang terkait sama kejahatan kayak penculikan, pemerasan, dan pembunuhan. Ketidakakuratan ceritanya bikin film ini mendapat cukup banyak kritik. Begitu pula penggambaran simpatik para penjahat di kehidupan nyata. Daniel was really encouraging about my self-improvement. And I needed a friend. Hadn't really had a friend since Ma died. What do you think? You want to go get a beer? I'm sober. That's a good thing. Beer's only an expression. Let's go get something to drink. Hang out. Okay. Bisa dibilang, keabsurdan dari cerita ini dipasangkan sama penampilan kuat dari para pemerannya, bikin Pain and Gain harus ditonton. Ambillah popcorn dan kalian bisa nikmati film ini. He fell. The thing just hit him in the head when he fell down. No, please don't. Nomor 3, Unstoppable. Berperan sebagai film terakhir Tony Scott, film Unstoppable menceritakan kisah kereta barang yang melarikan diri dan dilepaskan di Ohio pada bulan Mei 2001. Dikenal sebagai insiden Crazy Eights, ini memperlihatkan kereta barang CSX yang kecepatannya keluar kontrol pada 51 mil per jam. Connie, the throttle was in notch 8, full power. Okay, it was 39 cars. Berbagai tindakan pencegahan dicoba,
Kaye meminta polisi menembak tombol pemutus bahan bakar darurat saat kereta melintas. Akhirnya berakhir saat seorang insinyur dan konduktor yang masing-masing diperankan oleh Denzel Washington dan Chris Pine dalam film tersebut menangkap dan menyambungkan kereta ke lokomotif kedua. Chopper 43 over this remarkable aftermath. We're talking about the heroic work of two men. Ini adalah kisah yang mendebarkan dan dibuat menjadi film yang mendebarkan yang mendapat pemujaan vokal dari Quentin Tarantino dan Christopher Nolan. Nomor 2, Black Hawk Down. Film aksi militer lain yang didasarkan pada buku non-fiksi, Black Hawk Down mengisahkan tentang pertempuran Mogadishu yang mengerikan, yang berlangsung selama 3 dan 4 Oktober 93. Why aren't you shooting? We're not being shot at yet. How can you tell? A hiss means it's close. A snap means... Now they're shooting at us! Melayani sebagai bagian dari operasi ular gotik dalam Perang Saudara Somalia, misinya adalah buat menangkap 2 Letnan Jenderal Muhammad Farah Aidid. Selama misi, 2 helikopter Black Hawk ditembak jatuh oleh RPG dan mengakibatkan baku tembak dan juga misi penyelamatan karena tentara yang selamat mempertahankan diri dari pasukan Somalia di sekitarnya. Disutradarai oleh Ridley Scott dari skenario oleh Ken Nolan, ini adalah salah satu film perang paling mendebarkan. Sangat langka jika penonton bisa dibawa ke tengah pertempuran atau diberi perspektif yang lebih intim tentang tentara yang menembak. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Ip Man. Dirilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh seniman bela diri dan aktor Donnie Yen, film Hong Kong ini merinci kehidupan Ip Man. Ip Man terkenal karena statusnya sebagai Grandmaster Wing Chun, dan dia kemudian mendapatkan popularitas di seluruh dunia saat dia diketahui secara pribadi mengajar legenda film Bruce Lee. Film ini merinci pengalaman Ip Man selama Perang Tiongkok-Jepang kedua, yang berlangsung selama 8 tahun dari 1937 hingga 1945. Walaupun film tersebut mendapat pujian kritis dan banyak penghargaan, film ini hanya memegang dasar dari kenyataannya dengan banyak perubahan yang udah terjadi, menambah drama dan keseruan. Tapi sejujurnya ya, keunggulan film ini juga karena lebih banyak drama dan keseruan yang ditambahin dari cerita aslinya. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.